Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fathiatin Nahdliyatul Islamiyah. Saya dari kelompok 4 yang beranggotakan Muhammad Ulil Fadli, 2 Maulidiyatul Hidayah, 3 saya sendiri Fathiatin Nahdliyatul Islamiyah, yang keempat Fitratun Amalia, dan yang kelima adalah Abid Mastufil. Akan mempresentasikan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pancasila sebagai pengembangan nilai ilmu memiliki 5 sumber. Yang pertama adalah konsep Pancasila, yang kedua adalah urgensi Pancasila, yang ketiga adalah sumber historis, yang keempat adalah sumber politis, dan yang kelima adalah sumber sosiologis. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai ilmu pengembangan. Yang pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Yang ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Artinya, mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Yang keempat, bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah indegenesis ilmu, atau memperibumikan ilmu. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ulil Fadli dari kelompok 4 akan menerangkan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu urgensi. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ialah pluralitas nilai yang berkembang. Dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini, seiring dengan kemajuan iptek, menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Hal ini membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Dan yang kedua ialah dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan tuntunan moral bagi para ilmuwan dalam pengembangan iptek di Indonesia. Dan yang ketiga ialah perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas yang dalam kehidupan bangsa Indonesia, seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Oleh karena itu, diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa. Sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat ditelusuri pada awalnya dalam dokumen negara, yaitu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat yang berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, dan seterusnya. Sila-sila Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 jelas merupakan bagian dari amanat para pendiri negara untuk mengangkat dan meningkatkan kesejahteraan dan memajukan kesejahteraan bangsa dalam arti penguatan perekonomian bangsa dan pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia agar setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Soekarno dalam rangkaian kuliah umum Pancasila Dasar Falsafah Negara pada 26 Juni 1958 sampai dengan 1 Februari 1959. Sebagaimana disitir Sofyan Effendi, Rektor UGM, dalam Simposium dan Sarasehan Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan pembangunan bangsa.
14-15 Agustus 2006, selalu menyinggung perlunya setiap sila Pancasila dijadikan blueprint bagi setiap pemikiran dan tindakan bangsa Indonesia, karena kalau tidak akan terjadi kemunduran dalam pencapaian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sumber historis lainnya dapat ditelusuri dalam berbagai diskusi dan seminar di kalangan intelektual di Indonesia. Salah satunya adalah di perguruan tinggi. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu baru mulai dirasakan sebagai kebutuhan yang mendesak sekitar 1980-an, terutama di perguruan tinggi yang mencetak kaum intelektual. Salah satu perguruan tinggi di Indonesia yang membicarakan hal tersebut adalah Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Pada 15 Oktober 1987, Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan seminar dengan tema Pancasila sebagai orientasi pengembangan ilmu bekerja sama dengan Harian Kedaulatan Rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu sumber politis Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Dimulai dari Orde Lama. Pengembangan ilmu pada zaman Orde Lama secara eksplisit belum dikemukakan, tetapi Soekarno mengaitkan langsung dengan dimensi kemanusiaan dan hubungan antara ilmu dan amal. Pidato Soekarno tidak mengaitkan dengan Pancasila, tetapi lebih mengaitkan dengan karakter, yaitu kepercayaan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, era reformasi. Dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sambutannya, setiap negara mempunyai sistem inovasi nasional dengan corak yang berbeda dan khas, yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya masing-masing. Yang ketiga, yaitu Orde Baru. Dari Presiden Soeharto menyinggung masalah Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu ketika memberikan sambutan pada Kongres Pengetahuan Nasional 4. Habibie dalam pidatonya menegaskan bahwa penjabaran Pancasila sebagai dasar nilai dalam berbagai kebijakan penyelenggaraan negara merupakan suatu upaya untuk mengaktualisasikan Pancasila sebagai kehidupan. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu bangsa Indonesia mendasarkan pandangan hidupnya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada suatu asas kultural yang dimiliki dan melekat pada bangsa itu sendiri. Nilai-nilai kenegaraan dan kemasyarakatan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila bukan hanya hasil konseptual seseorang saja, melainkan juga hasil karya besar bangsa Indonesia sendiri yang diangkat dari nilai-nilai kultural yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri melalui proses refleksi filosofis para pendiri negara. Bung Karno menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila digali dari bumi pertiwi Indonesia. Dengan kata lain, nilai-nilai Pancasila berasal dari kehidupan sosiologis masyarakat Indonesia. Makna penting lainnya dari pernyataan Bung Karno tersebut adalah Pancasila sebagai dasar negara merupakan pemberian atau ilham dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga manakala iptek tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya terjadi penolakan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, dan mohon maaf apabila ada salah kata dari kelompok 4. Dari saya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.